di tempat ini memenuhi hidup kami. Mari Tuhan berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap untuk menikmati, melakukannya, dan meneruskannya kepada setiap orang yang bisa kami komunikasikan lewat mulut kami, lewat media yang ada, sehingga terjadi percepatan pemberitaan Injil di sekitar kami Tuhan di dunia ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap yang mendengar Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap kami Tuhan akan pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Apabila ada yang datang dengan kelemahan, pasti pulang dengan kekuatan yang baru. Apabila ada yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan yang tuntas dan permanen. Apabila ada yang datang dengan kebimbangan, kegalauan, akan pulang dengan sukacita yang baru, semangat yang baru. Yang datang dengan berbagai kekurangan, Tuhan berkati lebih berlimpah lagi. Yang sudah diberkati, Engkau semakin berkati. Di atas semuanya, pakai setiap kami dan apapun yang ada di tangan kami menjadi alat untuk memberitakan Yesus Kristus, karena sungguh Yesuslah jawaban dari dunia ini, bukan yang lain-lain. Sadarkan kami akan perkara ini Tuhan, akan hal ini, karena kamilah yang harus memberitahu dunia ini, orang sekitar kami, orang-orang yang ada pertemanan dengan media kami, oh haleluya, bahwa Yesuslah jawaban yang pasti, Yesuslah pengharapan yang pasti itu. Terima kasih Bapa. Ambil alih mimbar ini, ambil alih waktu ini. Lakukanlah apa yang Engkau mau lakukan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut dan melakukan firman Tuhan. Kita yang siap dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Bisa lebih semangat, katakan teriak haleluya. Sebelum saudara duduk, jangan tahan-tahan sukacitamu. Amin. Lepaskan sukacitamu. Karena di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada berkat berlimpah. Yang setuju teriak. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Yes, makasih buat hamba-hambanya yang melayani di altar ini, pujian penyembahan. Biarlah Tuhan semakin memakai dan mengurapi hamba-hamba Tuhan ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari depan ini wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah pemenang. Haleluya. Baiklah, pagi hari ini ya saya Jogi Sidabutar sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan, melayani sebagai penginjil ataupun misionaris, juga melayani sebagai pengajar Injil, dosen teologi. Selebihnya ya melayani, menerjemah para pembicara yang datang dari luar untuk gereja-gereja di Medan dan Sumatera Utara. Itu sekedar perkenalan. Terpujilah Tuhan, karena Injil dan karena Yesus kami telah mendapat kesempatan mengelilingi Indonesia ini dari sejak tahun 92 begitu, sejak di Ambon. Bapak Ibu Saudara sudah menginjak pulau-pulau besar, termasuk pulau kecil tempat Batu Bacan itu di antara Sulawesi Utara dengan Halmahera, sudah sampai ke sana juga, dan seterusnya. Sudah pernah juga ke Sumba, pulau terselatan dari NTT, dan seterusnya, minus Papua tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Yesuslah jawaban dari semua masalah dan kebutuhan manusia. Katakan amin. Nah, saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia dan kita sedang masuk kepada keadaan yang semakin kita tidak sukai, yaitu keadaan yang semakin sulit. Ya, apakah itu terjadi naturally, secara alami? Apakah itu juga karena by design? Kan begitu ya. Above all, di atas semuanya itu seizin dan sepengetahuan Tuhan kita. Amin. But kita, ya saudaraku, yang diberi terang
firman Tuhan yang memiliki rute perjalanan dan musim-musim yang ada di dunia ini, yaitu Alkitab, gitu ya. Kita orang-orang yang beruntung bisa mengerti what will going on, apa yang akan terjadi, karena Alkitab sudah memberitahu lebih dulu, saudara-saudara. Oke. Nah, di hari-hari terakhir ada dua kejadian sekaligus terjadi. Satu kabar sukacita, yaitu semakin banyaknya orang yang datang kepada Tuhan Yesus, termasuk dan terutama di negara-negara Timur Tengah. Ya, nggak usah saya sebut nama negara tersebut. Ya, situ banyak. Tapi bukan saja di sana, di India juga, Bapak Ibu Saudara, di belahan bumi yang lain. Terus bertambah jumlah orang percaya pengikut Yesus Kristus. Karena memang itu adalah bagian nubuat Alkitab yang harus terjadi, dikatakan misalnya di Yoel 2 ayat 28 ataupun di Kisah Rasul 2 ayat 17, 18, 19 bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, sehingga banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke. Nah, di sisi lain firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa ya pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Oke. Di antara dua fakta yang sedang terjadi